Adik-adik, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran matematika. Kali ini kita bicarakan kesebangunan bangun datar. Kak Armi sudah sajikan di layar beberapa bangun datar yang ada, yaitu bintang, segi 4, segi 5, segi 6 ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah bangun-bangun tersebut sebangun atau tidak? Jadi adik-adik sekarang pelajari mana bangun yang sebangun, mana yang tidak sebangun. Kita akan bicarakan dulu untuk ini. Jadi gambar bintangnya, kalau bintangnya itu kongruen. Kalau kongruen adik-adik itu sudah pasti sebangun. Bagaimana dengan yang lainnya? Kita perhatikan ada gambar yang berwarna merah dan ungu itu adalah persegi panjang. Coba kita perhatikan, kalau sudut persegi panjang berarti sudutnya adalah sudut siku-siku atau sama dengan 90 derajat. Kemudian kita bandingkan persegi panjang yang pertama dengan yang kedua. Di sana 2 berbanding 10, apakah sama dengan 3 berbanding 15? Nah, hasilnya sama berarti sebangun. Selanjutnya yang persegi panjang yang kedua dengan persegi panjang yang ketiga. Apakah 5 berbanding 10 sama dengan 7,5 berbanding 15? Hasilnya tentu sama, jadi itu sebangun juga. Terus kita lanjutkan persegi panjang yang pertama dengan yang ketiga. 2 berbanding 5 apa sama dengan 3 berbanding 7,5? Karena hasilnya sama berarti itu sebangun. Kita lihat bangun berikutnya yang ada di gambar, yaitu ada segi 4. Segi 4 yang berwarna pink itu 1 dan 2. Kalau kedua segi 4 tersebut sisi-sisinya itu sama panjang, ya Kak Armi kasih tanda dulu. Segi 4 pertama dan kedua sisi-sisinya sama panjang, berarti kita dapat simpulkan kedua segi 4 ini adalah belah ketupat. Yang pertama ada sudut 90 derajat, yang kedua ada sudut 110 derajat. Kita perhatikan kembali sifat belah ketupat. Berarti hasilnya itu adalah tidak sebangun. Untuk dua segi 5 yang beraturan itu ya tentunya pasti sebangun. Sedangkan segi 6 yang ada ini ada sisi yang berbeda, ada 6 dan 5, kemudian ada yang 6 dan 6. Tentunya tidak sebangun. Nah, itu adik-adik. Sekarang kita bicarakan apa sih syarat dua bangun datar itu sebangun. Yang pertama adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Itu syaratnya. Ada suatu contoh dua bangun datar yang Kak Armi berikan di sini, yaitu segi 5 dengan sisi-sisinya dan sudut-sudutnya sudah ditandai, sehingga sudut yang bersesuaian besarnya sama dan sisi bersesuaian kita bandingkan. 4,5 berbanding 9 apakah sama dengan 5 berbanding 10? Nah, karena hasilnya sama, berarti kedua bangun datar ini sebangun. Sekarang kakak kasih contoh. Ada dua bangun datar, yaitu bangun 1 dan 2, berupa trapesium siku-siku. Yang pertama ada sisi 20 cm, kemudian ada 15 cm. Yang kedua 12 cm dan ada sisi P. Nah, berapakah panjang P? Di sini karena kedua trapesium ini sebangun, maka sisi yang bersesuaian perbandingannya akan sama. Jadi P berbanding 15 itu sama dengan 12 banding 20. Jadi P didapatkan 9 cm. Nah, demikian adik-adik. Sampai jumpa lagi. Selamat belajar.